anak-anak, marilah kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita hari ini adalah mengenal lebih dekat perangkat lunak komputer. Jadi komputer itu bisa digunakan kalau ada 3 syaratnya. Yang pertama ada perangkat lunak atau software. Kemudian ada perangkat keras atau brain atau hardware. Kemudian ada pengguna komputer atau brainware. Software itu ialah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, termasuk sistem operasi juga. Sistem operasi itu muncul kalau kamu menghidupkan komputer pertama kali, maka ada tulisan Windows. Nah, itu di situ yang namanya sistem operasinya Windows. Kemudian ada aplikasi-aplikasi lain ya. Kemudian ada hardware. Hardware itu perangkat keras. Namanya keras berarti bisa dipegang. Bisa dilihat, bisa dipegang. Kalau perangkat lunak hanya bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Karena ada di dalam komputer. Kemudian ada brainware. Brainware itu pengguna komputer. Contohnya saya lagi menggunakan komputer. Jadi orang yang menggunakan komputer. Nah, itu ada 3 syaratnya komputer itu ya. Nah, kemudian biasanya software itu tersimpan di partisi C. Ini, di partisi C, di sini. Ini untuk software itu tersimpan di partisi C, kemudian partisi D ini khusus data. Makanya kalau menyimpan data di C, kalau suatu saat softwarenya rusak, maka kalau diinstal ulang, datanya hilang. Makanya kalau menyimpan data, kalau bisa di D. Supaya kalau sistemnya rusak, diinstal ulang, datanya tetap ada. Baik. Kemudian, jenis dan fungsi perangkat lunak. Ada 3 perangkat lunak, yaitu sistem operasi, perangkat lunak bahasa, dan perangkat lunak paket. Sistem operasi itulah yang pertama kali muncul tadi, Windows. Sistem operasi Windows. Jadi kalau nggak ada sistem operasinya ya komputer nggak bisa digunakan. Makanya ada 3 syarat tadi. Terus ada perangkat lunak bahasa, program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Contoh perangkat lunak bahasa itu Visual Basic, Delphi, dan lain-lain ya. Saya juga nggak terlalu menguasai yang ini. Terus perangkat lunak paket, yaitu perangkat lunak yang sering kita download itu. Atau Microsoft Word yang digunakan untuk mengetik, Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah angka. Kemudian ada fungsi perangkat lunak, fungsi software. Fungsi software antara lain menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Baik, untuk ini kamu bisa baca-baca ya. Sambil dimengerti tentunya. Kemudian macam-macam perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu ada sumbernya. Ada 2 ya, closed source dan open source. Mana tadi opennya? Nah ini. Saya jelaskan secara singkat saja ya. Closed source itu software yang kodenya tidak dibuka untuk umum. Jadi harus melalui lisensi. Jadi kita membeli lisensinya dulu atau membayar, baru diberi kodenya untuk bisa menggunakan software itu atau aplikasi itu. Enggak gratis. Nah, kalau yang open source, nah itu gratis. Seperti kamu biasanya kalau di handphonemu, kamu download aplikasi apa, itu enggak bayar, itu gratis. Nah itu namanya open source ya. Kodenya dibuka untuk umum supaya orang bisa mempelajarinya. Nah, kemudian berdasarkan lisensi. Kalau tadi berdasarkan sumbernya, sekarang berdasarkan lisensi. Ada freeware, ada shareware, sama
ada commercialware. Saya jelaskan secara singkat. Freeware itu perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa dengan batasan waktu. Namanya juga free, gratis. Nah, kalau shareware itu ada batasan waktunya. Contoh 1 bulan. Nah, ini bisa digunakan untuk 1 bulan. Untuk selanjutnya kamu harus membayar. Shareware itu tujuannya untuk uji coba supaya orang mempelajari, kemudian dia menilai, wah, aplikasi ini bagus nih, saya mau teruskan. Nah, setelah sebulan kamu menilai bagus, maka kamu harus membayar dulu, baru mendapatkan kayak kodenya supaya ini bisa digunakan. Itu shareware, ada batasan waktunya. Commercialware itu perangkat lunak yang dibuat untuk tujuan komersil, jadi dijual belikan, ya. Dijual, setelah ada yang membeli baru diberikan lisensinya. Kayak kode juga, ada hak ciptanya, ya. Oke, kemudian perangkat lunak berdasarkan perangkatnya. Nah, perangkat lunak berdasarkan perangkat, kayak ini misalnya handphone, perangkat lunaknya adalah Android. Kalau laptop itu ya Windows. Nah, kayak desktop ini sebenarnya laptop. Ya. Desktop atau komputer pribadi atau komputer jinjing. Ya. Contoh-contohnya di bawah juga ada. Nah, ini mobile computing itu komputer yang bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Ada kelebihan atau apa kekurangannya bisa dibaca sendiri ya di sini ya. Nah nih, jenis mobile computing yang bisa dibawa-bawa, laptop, PDA, smartphone, dan lain-lain. Ya. Kelebihan tersebut antara lain, dengan menggunakan mobile computing, kita akan memperoleh banyak sekali kelebihan. Mobilitas bisa dibawa kemana-mana, ya. Keefektifan, jadi kerja di mana aja bisa efektif, nggak perlu pulang lagi gitu ya. Kekurangannya juga ada, rendahnya jaringan. Kalau dibawa kemana-mana harus ada jaringan ya. Kalau nggak ada jaringan kita nggak bisa terhubung. Biayanya lebih mahal juga ya. Kemudian seterusnya, nah ini seperti tadi koneksi yang lemah harus, kalau di tempat yang terpencil koneksinya lebih kecil ya. Terus harus menggunakan baterai juga. Cloud computing ini tidak akan saya berikan dulu ya. Karena saya juga belum terlalu menguasai yang ini. Nah. Terusnya masih mengenai cloud computing. Nah, ini udah rangkuman. Jadi bab 1 selesai. Kemarin udah ulangan. Minggu depan saya akan ke bab 2. Kalian bisa mulai baca pengoperasian komputer. Jadi minggu depan saya masuk ke bab 2. Untuk hari ini kita cukup dulu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti video ini juga akan saya upload di YouTube. Silahkan ditulis di kolom komentar, nanti saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Kalau tidak ya nanti kita cari bareng-bareng di Google aja. Ya. Itu saja saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi. Jaga kesehatan.